Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Afandi Ahmad, Nancy Afita, dan saya sendiri Novi Arista. Kami di sini akan menjelaskan tentang lembaga amil zakat. Definisi lembaga amil zakat. Definisi lembaga amil zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan berkedudukan di Ibu Negara. Selanjutnya, lingkup kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Pengertian penghimpunan yaitu kegiatan menggalang dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan, yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Selanjutnya, ruang lingkup penghimpunan. Untuk memahami ruang lingkup penghimpunan, hendaknya kita memahami substansi fundraising. Substansi dasar fundraising dapat diringkaskan kepada 3 hal, yaitu 1. Motivasi donatur atau muzaki, 2. Program, dan 3. Metode fundraising. Motivasi donatur adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat mustahik atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diberlakukannya dan dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk menyumbang. Metode fundraising adalah pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Tujuan penghimpunan, paling tidak ada 5 tujuan pokok fundraising, yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling mendasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini adalah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Yang kedua, menghimpun donatur. Tujuan fundraising yang kedua adalah menghimpun donatur. OPZ yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada 2 cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. 3. Mendukung simpatisan dan pendukung. Kadang-kadang ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah LSM. Mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu, misalnya dana, sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Sekelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Yang keempat, membangun citra lembaga. Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yaitu dilakukan oleh sebuah LSM, baik langsung maupun tidak langsung akan membuka citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak halayak. Memuaskan donatur. Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan donatur. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi.
Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena jika donatur puas, mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula. Juga apabila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Pengertian penyaluran. Penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan, mengirimkan kepada orang atau ke beberapa tempat. Selanjutnya, macam-macam penyaluran. Ada 3 macam penyaluran, antara lain A. Penyaluran barang konsumsi, B. Penyaluran jasa, dan C. Penyaluran kekayaan. A. Penyaluran barang konsumsi. Dalam hal ini, barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Penyaluran jasa. Dalam hal ini, penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan. C. Penyaluran kekayaan. Kekayaan merupakan bentuk jamak dari kata ma'al, dan kata ma'al bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memiliki. Selanjutnya, bentuk penyaluran. Ada 2 bentuk dalam penyaluran dana, antara lain A. Bentuk sesaat, B. Pemberdayaan. A. Bentuk sesaat bukan berarti bahwa zakat yang diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat, yang tidak memungkinkan ia mandiri. B. Pemberdayaan. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu. Selanjutnya adalah studi kasus lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Setelah kelompok kita melakukan diskusi tentang studi kasus lembaga amil zakat, dapat diambil kesimpulan yang pertama, lembaga amil zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi menerapkan sistem open management atau manajemen keterbukaan. Artinya dalam pendapatan, pengelolaan, serta penyalurannya dapat diketahui oleh masyarakat umum melalui majalah Triwulan. Sehingga dengan menggunakan sistem ini, masyarakat percaya dan mengetahui dengan jelas kemana arah zakat yang mereka keluarkan. Yang kedua, dalam rangka pengentasan kemiskinan, Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi melakukan berbagai upaya seperti penyaluran beasiswa, khafalat duat, wakaf Al-Quran, dan Iqra, bantuan pendidikan TPA dan TKIT, bantuan renovasi masjid atau musola, bantuan daerah bencana, dan daurah pembinaan umat. Yang ketiga, zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi ini dilihat dari hasilnya memang belum 100% mencapai target untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, dari awal tahun berdirinya sudah mengalami peningkatan yang lebih baik. Kalau pada awalnya Lembaga Amil Zakat ini hanya aktif ketika pada bulan Ramadan saja, sekarang pada setiap bulannya sudah ada penerimaan dari masyarakat sekitar, yaitu melalui kerjasama dengan Yayasan Harum Kabupaten Ngawi dan donatur rutin per bulan dari instansi-instansi lain seperti lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Selanjutnya adalah studi kasus Badan Amil Zakat.
Setelah kelompok kita melakukan diskusi, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah adanya desentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan BAS di atas LAS yang dulunya memiliki posisi yang sejajar, sehingga LAS berkewajiban menyampaikan laporan atas pengelolaan zakat kepada BAS. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah juga memperketat lembaga-lembaga amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh izin melakukan pengelolaan zakat sehingga LAS tersebut diakui oleh pemerintah. Dan terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan BAS di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang Menteri atas pertimbangan BAS, relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang adalah adanya hubungan yang bersifat administratif antara BAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada kantor pelayanan pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.